Teror ancaman bom mengguncang pesawat yang membawa jemaah haji Indonesia pulang ke tanah air 2 kali beruntun dalam sepekan. 2 kali pula, pesawat terpaksa mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Teror pertama terjadi pada Selasa 17 Juni 2025, menyasar pesawat Saudi Airlines yang telah lepas landas dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju Jakarta, membawa 442 jemaah haji. Sebuah surat elektronik atau email yang dikirim oleh pelaku tak dikenal diterima pilot pesawat yang isinya ancaman akan meledakkan bom. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Hanya berselang 4 hari, yakni Sabtu 21 Juni 2025, ancaman serupa datang lagi. Kali ini mengusik pesawat Saudi Airlines rute Jeddah Muscat Surabaya yang mengaku 376 jemaah haji. Ancaman dikirim melalui email yang diterima petugas Air Traffic Control atau ATC di Jakarta. Seperti yang pertama, ancaman kedua pun tak terbukti. Tim gabungan yang melakukan penyisiran setelah pesawat mendarat darurat di Kuala Namu tidak menemukan bom maupun material peledak. Meski sebatas ancaman atau hoax, namun sudah seharusnya pemerintah kita tidak membiarkan kasus itu berlalu begitu saja. Aparat harus bisa menjawab siapa pelaku dan apa motifnya di balik tebar teror fiktif itu. Pentingnya juga melakukan asesmen menyeluruh terhadap motif dan latar belakang pelakunya ini ya. Apakah ini itu bagian dari pertanyaan yang memang harus dijawab gitu ya. Aksi apakah ini bagian dari aksi terorisme sistemik atau justru perbuatan individu yang bersifat iseng mencari perhatian atau bahkan ini dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan psikologis atau kejiwaan. Ini kan juga belum tahu kita. Jadi saya kira pemahaman yang tepat terhadap motif itu akan menentukan strategi penanganan yang lebih proporsional. Jika dilihat dari pola pelaku mengirim teror, apa kesimpulan awal dari aksi tersebut? Itu sudah indikasi bahwa ini bukan sekedar orang iseng, tapi memang betul-betul melakukan teror terhadap Indonesia. Karena yang disasar adalah penerbangan Saudi yang membawa jemaah haji dari Indonesia. Kalau yang sasarannya ini adalah Saudi, dia tidak akan secara spesifik memilih yang rute Indonesia karena Saudi itu kan terbang kemana-mana. Tapi ini 2 kali dan 2 kali adalah penerbangan Saudi ke Indonesia. Dan kenapa yang diancam itu Saudi? Karena juga itu akan memberikan expose. Jadi ini benar-benar merupakan suatu tindakan teror terencana yang sasaran utamanya adalah Indonesia, tapi dengan harapan mendapatkan expose internasional. Lantas, apa langkah aparat kepolisian? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap, Polri telah mulai melakukan pelacakan dari email yang digunakan si peneror. Untuk itu, polisi menggandeng FBI. Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lanjut. Nama yang dimaksud itu maksudnya alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu udah ketahuan belum? Dari mana? Dari negara mana kok dari? Ada di wilayah Saudi dan Dalam kasus ini, Polri sangat membutuhkan peran FBI untuk memburu dalang peneror yang mengganggu pesawat maskapai nasional Arab Saudi itu. Bukan sekedar teknologi ya, tapi regulasi. Saya kira ya lebih ke regulasi karena kan ya beberapa skema digital itu kan tunduknya pada bukan hukum Indonesia gitu ya. Misalnya nih Meta misalnya atau Google itu kan yang servernya ada di Amerika, ya tentunya bisa dikendalikan melalui
sistem hukum di Amerika kan gitu. Sebelumnya, aparat berwenang juga menyebut bahwa ancaman bom berasal dari luar negeri. Informasi itu terlacak melalui email yang dikirim dan diketahui dari wilayah Bombay, India. Surat elektronik atau email tersebut menjadi alat bukti sangat berarti. Investigasi cyber pun terus berlanjut untuk memburu pelaku. Iya, email itu sebetulnya mudah dilacak ya. Pertama, email itu menggunakan platform apa? Misalnya kalau Google Mail itu akan kelihatan penggunanya, bahkan IP-nya di negara mana, ketika membuat akun tersebut, bukan waktu kirim email ya, membuat akun tersebut menggunakan gawai apa, mesin identity-nya, mesin ID-nya apa, itu dapat dilacak sebenarnya. Beda kalau telepon begitu telepon ditutup udah sulit dilacak kan. Tapi telepon itu biasanya kalau ancaman per telepon itu dampaknya instan, begitu telepon diterima, dijawab oleh operator, pesan tersampaikan, belum sempat melacak sudah ditutup lagi teleponnya. Di tengah upaya negara bersama FBI memburu pelaku teror di udara itu, kasus ini juga harus bisa dijadikan alarm bagi pemerintah kita. Sudah waktunya pemerintah memperkuat pengamanan digital, sehingga tak ada lagi yang bisa menembus, apalagi mengacak-ngacak pertahanan keamanan kita. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builder's hardware, housework and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman dan murah.